Masih melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin. Kemarin sempat kita membicarakan tentang keutamaan hari Jumat dan keutamaan pelaksanaan sholat di hari Jumat. Bahwasanya hari Jumat hari yang mulia, hari yang istimewa, dan kita tahu sama-sama. Dan haruslah keutamaan keistimewaan hari Jumat itu dipenuhi dengan amal ibadah yang istimewa. Maka ada amalan-amalan yang istimewa yang sayang kalau seandainya kita lewatkan. Sayang kalau seandainya tidak kita laksanakan dan tidak kita amalkan. Di antara amalan yang harus kita laksanakan di hari Jumat yang kemarin sempat sudah kita informasikan, di antaranya adalah mandi di hari Jumat, dan khusus buat orang-orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah berhias tazayyun, berhiasan dengan berpakaian yang paling bagus, dengan memakai warna putih ataupun juga dengan memakai imamah atau bolang kalau bahasa kita. Jadi karena ada keistimewaan orang hari Jumat dengan memakai bolang yang diinformasikan oleh Rasulullah di dalam kitab Taqihul Qaul fi Rubabil Hadis. Kata Rasulullah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil ama'im yaumil Jum'ah." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang kalau hari Jumat memakai imamah, memakai bolang. Jadi dari rumah sudah dipasang bolangnya menuju ke masjid. Tapi kalau seandainya ada PD itu pakai bolang dari rumah ke masjid, ada PD-nya. Karena merasa ulun bukan orang alim lah. Nah, boleh juga pakai imamah pada saat di masjid. Tapi juga ada konsekuensinya. Pakai imamah di masjid, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau seandainya pas ada khotib datang, itulah berhalangannya. Mau kada mau si dibak ya disuruh untuk jadi khotib, karena dianggap si barangkali orang alim. Tapi kalau di sini insya Allah aman aja. Kalau di masjid ini nih aman aja, karena ada yang mengganti akad biasanya tuh, ya Pak Au atau Pak Hamid. Makanya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau bisa dianjurkan dari rumah menuju ke masjid pakai bolang. Karena pahalanya gede, pahalanya besar. Di antaranya juga melakukan bersih-bersih atau tanawuh. Yang keempat memakai minyak wangi. Lalu yang kelima berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dari mulai pagi-pagi. Dan sudah kemarin kita jelaskan, kita informasikan hadisnya yang berkenaan tentang itu. Lalu berikutnya adalah menyibukkan diri ketika menuju ke masjid dengan membaca berbagai macam-macam zikir, terutama membaca doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat menuju ke masjid. Jadi dari rumah untuk menuju ke masjid ada doa-doa yang perlu kita baca di hari Jumat. Apa yang perlu kita baca? Doanya adalah Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa aqrabi man taqarraba ilaik wa afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik. Itu doa yang dianjurkan dibaca pada saat bukan keluar rumah lah. Kalau keluar rumah kan ada doa-doa yang khusus untuk kita baca. Ya kan? Di antaranya apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi doa ini khusus pada saat menuju ke masjid. Jadi mengisi pada saat kita berjalan ke masjid itu dengan doa ini. Barangkali lah ada yang sudah hafal. Tapi kalau seandainya tidak, boleh juga barangkali di fotokopi di media yang tersedia di depan kita ini. Kalau seandainya pun mau lah. Tapi kalau seandainya enggak, ya enggak apa-apa, berzikir kepada Allah, baca la ilaha illallah atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW juga enggak apa-apa. Nah, lalu setelah itu yang ketujuh, nah ini nih, memperbanyak membaca surat Al-Kahfi.
Jadi al-iktsar min qiraati suratul kahfi, diperbanyak. Jadi tidak hanya cukup satu kali. Jadi disebut akan di dalam kitab ini paling sedikit itu 3 kali membaca surat Al-Kahfi. Tapi kalau seandainya ada kawat 3 kali dalam sehari itu hari Jumat, maka paling tidak 2 kali. Kalau seandainya pun tidak 2 kali, ya sekali aja. Tentu mendapatkan pahala membaca surat Al-Kahfi. Karena surat Kahfi itu surat yang istimewa, atau yang disebut dengan surat yang bisa membentengi seseorang dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu dahsyat, Pak. Bahkan karena dahsyatnya fitnah Dajjal, Rasulullah meminta kepada Allah supaya dilindungi daripada fitnah Masih Dajjal. Dan beliau selalu minta kepada Allah setiap habis tasyahud akhir dan sebelum salam. Makanya kan disunnahkanlah untuk kita membaca doa seperti doanya Rasulullah habis tasyahud akhir. Apa doanya? Barangkali yang sudah banyak yang hafal lah doa habis tasyahud akhir itu. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min al marghab wal ma'tham antal muqaddim wa antal muakhir dan lain sebagainya sampai akhir lah. Di antara isinya artinya tuh, ya Allah kata Rasulullah, saya minta kepadamu perlindungan daripada azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah Masiihid Dajjal. Jadi Rasulullah SAW sehebat itulah, seistimewa itu orangnya masih tetap meminta kepada Allah perlindungan daripada fitnah Masiihid Dajjal. Apalagi model-model kita, maka tentu kita harus memperbanyak meminta kepada Allah supaya diselamatkan daripada fitnah Masiihid Dajjal. Nah, supaya dan agar kita selamat daripada fitnah Dajjal, diantaranya ada jemaah informasi akan. Kalau tidak salah belum mendengar, Habib Umar menginformasikan amalan setiap malam sebelum zuhur hendaklah membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Itu setiap malam lah 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi dibaca di setiap sebelum tidur. Itu diamalkan hari-hari. Tapi khusus di hari Jumat membaca surat Kahfi dari awal surat sampai akhir surah. Apa keistimewaannya membaca surat Kahfi? Disebutkan di dalam kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi min yaumil Jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq." Rawahu An-Nasa'i wal Baihaqi. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ditampakkan oleh Allah cahaya yang akan menerangi dari tempat berdirinya dia pada saat itu hingga ke Ka'bah. Ini ada perumpamaan akan besarnya pahala bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi. Jadi sayang kalau seandainya kita tinggalkan atau tidak kita baca dalam hari Jumat itu, walaupun cuma satu kali. Dan alhamdulillah syukurnya di masjid kita ada yang mengimami membaca surat Al-Kahfi. Kita bersyukur. Dan alhamdulillah juga dibagi akan tuh khusus surat Al-Kahfi di jamaah-jamaah, sehingga jamaah rata-rata membaca surat Al-Kahfi. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah akan. Nah, lalu diantaranya juga yang harus kita amalkan di hari Jumat itu apa? Yang harus kita amalkan adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah familiar lah, sudah terkenal amalan ini. Kalau hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat. Nah, kira-kira paling banyaknya sedikit itu berapa kali?
Maka paling banyaknya yang sedikit itu, paling sedikitnya maaf yang banyak itu adalah 300 atau 400 kali. Yang akan disebutkan di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Maliki, paling sedikitnya banyak adalah 300 atau 400. Jadi kalau seandainya kurang daripada itu, misal membaca salawat setiap hari Jumat cuma 200, berarti belum banyak. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis itu menyuruh kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mana hadisnya? Yang disebut akanlah kata Rasulullah SAW, aktsirus sholata alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah. Kata Rasulullah, memperbanyaklah salawat kepadaku di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Diperbanyak. Jadi tidak cukup hanya 100 kalau bisa. Tidak hanya cukup 200 kalau bisa, 300 atau 400. Berbeda pula membaca salawat kepada Rasulullah di hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Itu berbeda. Ada sama keutamaannya, keistimewaannya ada sama. Ya, karena apa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal dari hari-hari kita. Dalam seminggu ada 7 hari loh. Dan di 7 hari itu ada hari yang paling baik, paling istimewa, dipilih oleh Allah untuk kita sebagai umat Rasulullah. Hari apakah itu? Di hari Jumat. Dan diinformasikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya di antara yang paling afdal dari hari-hari kalian adalah hari Jumat, kata Rasulullah. Fi khalaqallah Adam. Karena di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam. Wa fi qubida. Di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Nabi Allah Adam hari Jumat. Wa fi nafkhah. Dan juga di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala tiup akan ruh Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa fi isfa'ah. Dan di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala tiup akan trompet. Ada hari kiamat di hari Jumat. Maka kata Rasulullah, faktir misal alayya, maka hendaklah di hari Jumat itu kalian memperbanyak salawat kepada ulun, kata Rasulullah. Kenapa? Karena salawat di hari Jumat yang kalian baca itu ma'rufah alayya, disodorkan kepada ulun, kata Rasulullah. Jadi salawat yang kita baca di hari Jumat disodorkan kepada Rasulullah. Dan kira-kira itu salawat yang kita baca disodorkan kepada Rasulullah, himungkan kata Rasulullah. Pasti himung, senang Rasulullah. Maka menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah. Pahalanya istimewa, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya, kata sahabat-sahabat Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad alimta? Lalu bagaimana wahai Rasulullah salawat kami disodorkan kepadaku sedangkan engkau telah meninggal dunia? Kalau seandainya engkau meninggal dunia, bagaimana salawat kami ditawarkan disodorkan kepada engkau? Lalu apa jawaban baginda Muhammad SAW? Kata Rasulullah, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi antakula jasad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Jadi semuanya jasad para anbiya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW menerima salawat-salawat yang kita baca yang diatur akan kepada baginda Muhammad SAW itu di hari Jumat. Jadi informasi akan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini hari Jumat, ini hari mulia, ini hari istimewa. Jangan lupa bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi tidak hanya sekedar kita yang tahu. Barangkali yang hadir di majelis ini atau yang biasa hadir di majelis yang lain, barangkali tahunya, paham,
ngerti tentang kemuliaan dan istimewa hari Jumat, paham, ngerti, tahu, memperbanyak salawat kepada Rasulullah di hari Jumat itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Cuma pertanyaannya, apakah anak-anak cucu-cucu kita yang jarang ke majelis lah, yang jarang mendengar akan pahamnya, tahunya. Nah, kalau saatnya mereka kada tahu, diinformasi akan kepada mereka bersalawat kepada Rasulullah. Paling tidak 100 kah? Kalau saatnya kan 300 tuh, 100 dengan siqah bentuk salawat yang paling pendek, yang paling gampang bagi mereka. Nah, kira-kira tuh salawat yang biar tahu salawat apa? Lalu kata mereka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu aja dibaca 100 kali ke 200 kali saja penting membaca salawat kepada Rasulullah di hari Jumat. Jangan sampai kata khususnya salawat kepada Rasulullah di sore Jumat ba'dal asar lah, habis asar jangan sampai ketinggalan untuk membaca salawat ummi. Berapa kali? 80 kali kan? Jadi jumlah asar itulah. Kalau seandainya ada yang mengamalkan waqi'ah atau mengamalkan wudul latif, nah selesai itu bacai 80 kali salawatul ummi. Apa salawatul ummi itu? Barangkali dia sudah pada tahu lah. Yang mengamal akan itu, maka 80 tahun dosanya diampunkan oleh Allah. Ya kan? Jadi mulut nih, kalau seandainya ada amalan-amalan menghapuskan dosa itu semangat benar. Kenapa? Karena melihat diri banyak dosa. Melihat diri itu loh hari-hari melakukan dosa. Maka nikmat yang paling besar kalau seandainya ada amalan itu menghapus dosa. Seperti itu salawatul ummi. Apa salawatul ummi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu dibaca 80 kali. Kan pendek, salah pendek. Terus saja kita duduk tuh hari bahasa paling 15 menit tuh, 15 menit itu lah. Tutup 15 menit, 20 menit tutup. Tapi subhanallah, dosa kita yang segunung tuh. Dosa kita yang banyak tuh. Hari-hari yang kita lakukan. Jadi melek mata, bangun tidur, sampai tidur kembali. Kadang mungkin kita adalah manusia hanya melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah ditimpali dengan membaca salawat ini. Harapannya dosa kita diampunkan oleh Allah. Dosa seseorang kalau diampunkan oleh Allah, maka pasti orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosanya kan ada. Ya Bapak, dosanya kan ada dilihat oleh Allah dengan cinta, kasih sayang. Lalu kalau seandainya minta kepada Allah, pasti dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai lupa. Nah, maka para ulama kita dahulu, para sholihin, mereka tidak hanya sekedar memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ulun baca di dalam kitab Fawaid itu subhanallah, berapa banyak mereka membaca sholawat setiap hari itu mereka membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Apalagi hari Jumat. Ada di antara para ulama itu yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban Asghar. Tapi Abdul Rahman bin Qutban Asghar. Itu beliau setiap hari habis setiap sholat membaca Dalailul Khairat. Jadi setiap hari itu 5 kali imbah sholat. Jadi sempurna salawat Dalail itu dibaca. Tidak saja hari Rabu, kan ada hari Rabu lah, ada hari Kamis, ada hari Minggu. Ini karena sini bacaan semuanya imbah sholat fardu. Jadi dalam satu hari itu 5 kali baca Dalailul Khairat dibaca. Ya kan, itu ulama-ulama dulu. Bahkan kita pernah mendengar bagaimana Imam Busiri itu muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Jadi Abul Abbas Al-Mursi orang top, orang mulia, orang alim, orang ahli ibadah. Itu beliau punya murid, diantaranya adalah Imam Busiri. Kita tahu sama-sama ceritanya seperti apa dan bagaimana. Beliau kan sakit setengah begitu kada awak bergerak. Mudah-mudahan kita disehatkan badannya oleh Allah Ta'ala sampai umur 80 tahun sehat saja. Mudah-mudahan awal beribadah, memenuhi amalan-amalan kita dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita, keinginan kita. Nah, beliau
Suatu ketika punya penyakit setengah. Habis itu beliau pergi ke dokter ini, ada 2 sembuh. Pergi ke dokter itu, ada 2 sembuh. Macam-macam dokter yang sini datangi, ada 2 menyembuhkan penyakit sini. Lalu sini membaca selawat kepada Rasulullah sebelum kulit 100 kali. Sebelum kulit itulah 100 kali membaca selawat. Habis itu di dalam tidurnya Sidin kedatangan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka burdahnya, apa burdah? Selimut diselimutkan ke Imam Busiri. Dan subhanallah, imbah kuning Sidin sehat. Ada sakit itu sebelumnya. Berkat salawat kepada Rasulullah sebelum kulit 100 kali. Lalu salawat burda itu sebenarnya namanya salawat bur'ah. Bur'ah bukan burda. Bur'ah itu sembuh daripada penyakit. Tapi karena untuk memuliakan burda atau selimut yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sidin, lalu diberikanlah nama bur'ah. Itu menjadi burda. Tadinya bur'ah lalu jadi burdah, yaitu selimutnya Rasulullah jadi berikan kepada beliau. Jadi adalah hari-hari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita amalkan di hari Jumat? Di hari Jumat kita dianjurkan diam dan berusaha mendengarkan isi daripada khutbah Jumat. Jadi sampai itu ada di suatu tempat, di satu masjid, perempuannya kan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi karena supaya mendapatkan manfaat faedah daripada mendengarkan khutbah, disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat. Walaupun bagi mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Di Probolinggo telah ulun pernah berkhidmat di situ 2 tahun. Jadi ulun dapat akad di Pondok Raudatul Jannah di Probolinggo itu perempuannya melaksanakan sholat Jumat di belakang. Demi apa? Demi mendengarkan khutbah Jumat. Apakah wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat zuhur? Tidak wajib bagi mereka. Sudah selesai kewajibannya dengan mereka melaksanakan sholat Jumat. Ya Pak. Nah ini keutamaan, keistimewaannya. Maka makruh hukumnya berbicara pada saat khutbah dilaksanakan. Walaupun karena sibuk dengan membaca zikir, apalagi karena berbicara dengan orang lain. Jadi berzikir ini makruh. Membaca Al-Quran ini makruh pada saat khutbah dilaksanakan, apalagi berpatir. Jangan. Kecuali jika kita berbicara dalam waktu-waktu yang disebut ini. Maka kalau seandainya kita berbicara di waktu-waktu yang disebut akan ini, maka hukumnya ada makruh. Lalu pertanyaannya, di waktu apa saja kalau seandainya kita berparkir di waktu-waktu itu, hukumnya ada makruh disebut akan di dalam kitab ini malah. Di antaranya pertama, sebelum khutbah. Sebelum khutbah kita berparkir makruh, ada makruh. Itu yang pertama lah. Yang kedua, antara 2 khutbah. Di antara 2 khutbah tuh kan ada senggang waktu. Khotib kan ada khutbah, duduknya, ya kan? Maka boleh pada saat itu tidak makruh hukumnya berpatir. Lalu yang ketiga apa? Setelah selesainya khutbah kedua hingga melaksanakan sholat Jumat, itu ada makruh hukumnya. Dan selain dari 3 waktu itu, hukumnya berbicara adalah makruh. Kecuali kalau ingin memberikan satu peringatan yang tidak dapat digantikan dengan syarat. Tidak bisa digantikan dengan syarat nih, maka boleh kita berpatir. Misalkan ada anak-anak kecil yang berpatir, udah kita peringatkan dengan isyarat, sudah ada awal sekali, 2 kali, 3 kali mengganggu yang lain, maka perlu kita bicara. Tapi sesingkat-singkat mungkin begitu, sehingga mereka memahami apa yang kita patirkan. Nah itu diantaranya. Lalu yang ke-10, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sunnah qobliyatul Jumu'ah. Dan jika imamnya masih belum naik ke atas mimbar, maka disunnahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid
sebanyak 4 rakaat yang kemarin kita informasikan telah. Kalau seandainya imam belum naik, khatib belum naik, maka hendaklah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. 1 kali tasyahud, 1 kali salam dengan membaca ayat kursi itu Allahat di setiap habis Fatihah. Berapa kali? 50 kali. Yang belum baca di sinilah di dalam kitab ini ada, di dalam kitab namanya Tahrirat As-Sadidah di Masail Al-Mufidah karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf yang ditaklik oleh gurunya yaitu Habib Zaid bin Ibrahim bin Tumin. Jadi kalau seandainya kita masuk ke masjid, khatib belum naik ke atas mimbar, maka disunahkan untuk tahiyatul masjid 4 rakaat, 1 kali tasyahud, 1 kali salam, habis Fatihah membaca qul huwallahu ahad 50 kali di setiap rakaat. Berarti kalau 4 rakaat 200 kali. Ya kan? Kalau belum lah. Lalu setelah itu setelah tahiyatul qobliyatul Jumat disunahkanlah. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, qobliyatul Jumat itu ada qobliyatul Jumat, maka tahiyatul masjid qobliyah. Tapi kalau seandainya imam atau khatib sudah berada di atas mimbar, naik ke atas mimbar, maka tidak boleh melaksanakan rakaat 2 rakaat saja. Apakah boleh digabungkan? Digabungkan antara niat tahiyatul masjid dan qobliyah. Boleh. Disebutkan di dalam kitab itulah, boleh digabungkan niat tahiyatul masjid dan qobliyatul Jumat. Tapi tetap 2 rakaat saja, ada boleh lebih. Niat aja digabungkan, akan insyaallah kita dapat pahala itu. Pahala tahiyatul masjid dan qobliyatul Jumat. Disebut akan di dalam kitab ini. Lalu yang ke-11, apa yang juga mesti kita lakukan di hari Jumat? Di hari Jumat tidak melakukan ihtiba. Apa ihtiba itu? Ihtiba itu adalah duduk jongkok lalu kita selempangkan selendang. Ya kan? Diselempangkan selendang. Biasanya ada ulama-ulama kita para habaib itu biasanya lah membawa selempang tutukan tidak, bukan selendang lain. Al selendang itu lain. Ada selempang tuh. Jadi kayak bulan begitulah. Jadi kalau artinya biasanya kalau tutup, kalau ngajar biasanya lalu yang kedua, apa yang harus kita amalkan di hari Jumat, khususnya di pelaksanaan sholat Jumat, yaitu memperbanyak membaca doa. Nah, ini khusus hari Jumat lah, di hari Jumat. Memperbanyak doa dan berusaha mendapatkan waktu yang ijabah pada hari itu. Kalau tidak salah, ulun baca di dalam kitab Khosaisul Umum Muhammadiyah ada 50 pendapat yang berpendapat bahwasanya hari Jumat itu ada 50 tempat yang diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat ulama tentang itu. Cuma di sini disebutkan di dalam kitab Fasalis yang paling kuat yang menyatakan bahwasanya waktu yang paling mustajab di hari Jumat itu adalah annaha hina tuqamu sholatul jum'ah ilal isyraq. Ini yang paling kuat lah pendapatnya, bahwasanya waktu yang mustajab itu adalah tatkala didirikan sholat hingga beranjak dari sholat. Itu saat yang mustajab. Dari tatkala didirikan sholat Jumat sampai beranjak dari sholat Jumat, di situ waktu yang mustajab. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, inna fil jum'ah sa'ah la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu saat
tidaklah meminta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu illa atahullah iya, kecuali pasti diberi apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Rasulullah, sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, waktu apa itu? Di mana tempatnya? Kata sahabat, apa kata Rasulullah? Hina tuqamu shalah ila al-isra. Tatkala didirikan sholat sampai orang-orang yang sholat itu beranjak dari sholatnya sampai selesai. Di situ waktu istijabah. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya waktu istijabah di hari Jumat adalah ba'da sholatil asar, setelah sholat asar, atau yang biasa dijuluki dengan saat Fatimiyah, saat-saat di mana Sayyidah Fatimah tidak bergerak habis sholat asar sampai terbenam matahari, terus meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedih mengharap doanya, permintaannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan saat Fatimiyah. Saat Sayyidah Fatimah meyakini bahwasanya habis sholat asar sampai tenggelam matahari, saat itulah saat yang penuh mustajabah, penuh dengan istijabah. Makanya diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Iltamisus sa'ah allati turja fi yaumil jumu'ah ba'dal asar ila ghaibubati syamsi. Carilah waktu saat yang mustajab, kata Rasulullah, yang diharapkan di hari Jumat, yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi ada dua saat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tatkala dilaksanakan sholat sampai selesai sholat. Itu ada yang berpendapat lah, dan itu juga mengikuti hadis Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari pula. Mau minta apa begitulah, mau minta duit kah, minta mobil kah, rumah kah, atau minta jodoh kah. Nah, minta di saat-saat itu pula, di habis asar sampai terbenam matahari. Wa minha, dan juga ada berpendapat tuh saat yang mustajab hari Jumat itu kapan? Anna tubda'u min hina tajalli syamsu bil ghurub ila ayatakamal al-ghurubha, yaitu pada saat matahari mau tenggelam sampai sempurnanya tenggelam. Ya, jadi pada saat matahari mau tenggelam sampai sempurnanya tenggelam. Nah, pada saat itu saat yang mustajab. Kalau tadi kan habis asar sampai tenggelam matahari. Kalau yang ini pada saat mau tenggelam sampai sempurnanya tenggelam. Dan dari Sayyidina Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, yaitu inda zawali syams, tatkala tergelincirnya matahari di hari Jumat. Jadi mau parak-parak masuk Jumat tuh, kalau zawal atau tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit itu kan kira-kira 15-10 menit sebelum waktu Jumat. Nah, saat itu waktu yang sangat istijabah. Ada juga yang berpendapat idza adzanal muadzin di sholat Jumat. Saat yang mustajab itu adalah pada saat azan, orang yang azan mengumandangkan azannya untuk pelaksanaan sholat Jumat. Pada saat itu doa diistijabi oleh Allah, dan ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya mustajabnya doa itu, saat mustajabnya doa adalah pada saat muadzin mengumandangkan azannya pada saat melaksanakan sholat Jumat. Dan di situ doa diistijabahi oleh Allah. Yang pasti kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamarkan waktu yang mustajab di hari Jumat? Ya, karena supaya kita mencari saat itu. Sama seperti kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamarkan malam Lailatul Qadar dari malam-malam Ramadan. Kenapa? Hikmahnya supaya kita dianjurkan mencari. Nah, sama nih, hari Jumat ada saat yang mustajab disamarkan oleh Allah, ditutupi oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita mencarinya. Ya kan? Karena kalau saat itu doakan nih, oh di tempat ini saat mustajab, barangkali kita beribadah hanya di waktu itu saja. Tapi dianjurkan di hari Jumat diisi dengan ibadah kepada Allah dari malam Jumat sampai sore Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat. Adanya Allah wa ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.